Sholat orang bisa ria, mempertunjukkan. Kalau di kamar dia sholat, iftitah, fatihah, ayat, satu napas tembus. Tapi begitu sholat di depan orang banyak, Allahu Akbar, lama sekali. Ditanya orang, apa ayat yang kau baca? Lama sekali, tegak berdiri. Qul huwallah. Kenapa lama? Ulang-ulang. Haji bisa ria. Karena ibadah haji orang paling tahu, tiap tahun selamatan. Berangkatnya 2030. Tapi semua orang tahu. Setelah pulang, kalau tidak disebut nama, cemberut. Yang terhormat Bapak Haji. Undangan mesti dibuat pakai spidol, Haji. 3 kali, hahaha. Yang ujung dalam kurung ONA plus. Begitulah haji diketahui orang. Tapi puasa yang tahu hanya dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa ibadah yang paling afdal adalah puasa. Yang ketiga, puasa paling minim tingkat kemampuan manusia melakukannya. Kalau sholat banyak orang sanggup. Kalau zakat orang-orang kaya bisa. Tapi puasa yang tulus ikhlas karena Allah, banyak orang puasa tahan makan, tahan minum. Tapi kalau sudah cerita tahan lidah, tahan pikiran, tahan hati. Makanya kata Nabi, rubba sha'imin, berapa banyak orang yang mampu menahan makan dan minum, laisa lahu min siyamihi, tak dapat apa-apa illal ju', hanya lapar saja. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat puasa? Karena ini bulan yang disebut Nabi berurutan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berikan kami berkah di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, maka sampaikan kami ke bulan Ramadan. Dan hari ini kita sudah sampai pada tanggal Jumat 11, Kamis 10, Jumat 11, Kamis 10, Rabu 9. Berarti hari ini 9. Kok Ustaz ingatnya 11? 11 Rajab ibu saya meninggal. Saya tinggal. Saya ingat bulan Rajab, bulan mengagungkan, memuliakan Allah SWT. Yang sanggup melaksanakan banyak-banyak puasa di bulan Rajab, puasa. Saya nggak bisa puasa Pak Ustaz. Kenapa? Usus saya sudah hilang setengah. Sudah dioperasi, nggak bisa lagi puasa. Sebentar-bentar lapar, sebentar-bentar lapar, sebentar-bentar lapar. Harus makan terus. Nggak bisa kamu puasa, nggak bisa. Banyak-banyak sholat sunat. Salat qabliyah subuh, salat isyraq, salat duha, salat awabin, salat qabliyah, salat ba'diyah, salat tahiyatul masjid, salat sunat hajat, salat sunat wudu, salat sunat tasbih. Saya nggak bisa salat sunat Pak Ustaz, banyak berdiri, lutut sakit. Ini yang sebelah yang asli tulang, yang ini udah besi Pak Ustaz. Nggak bisa banyak salat sunat, nggak bisa baca Quran, khatamkan Al-Quran. Habis sholat zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar, habis subuh 2 lembar, 10 lembar. Satu hari 1 juz, sebulan khatam 30 juz. Baca Quran pun gak bisa juga Pak Ustaz. Setiap buka Quran lihat huruf titiknya udah titik bawah udah 3 nampak. Puasa gak bisa. Puasa sholat sunat enggak bisa juga. Baca Quran enggak sanggup juga. Kalau gitu pejamkan mata, duduk berzikir. Afdalul zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir pun gak bisa juga Pak Ustaz. Mati aja lah. Ada lagi guna hidup lama-lama di dunia ini. Ngabis-ngabiskan oksigen aja. Buat semak Bandung aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai hari-hari di bulan Rajab ini kosong, hampa, tak bermakna. Masya Allah, ternyata ibu-ibu ramai di luar. Saya tahu dari layar monitor. Gimana cara menyapa ibu-ibu ini? Kemana kameranya? Sana. Masya Allah. Ibu-ibu, kumaha tuh, damang. Udah sampai itu aja. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad mesti tahu judul tausiahnya apa. Karena tidak boleh ceramah keluar dari yang sudah ditetapkan panitia. Indahnya kebersamaan dalam perspektif Islam. Lihatlah 3 orang yang beda. Yang satu menutup kepala dengan sorban, yang satu pakai peci,
yang satu tidak tutup sama sekali. Tapi mereka tidak pernah saling menyalahkan. Apakah yang pakai sorban mengatakan Nabi tidak pernah pakai peci? Kalau pakai peci bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tidak. Apakah yang pakai peci berkata menutup kepala menjaga marwah? Siapa yang tidak menutup kepala maka tidak boleh diterima riwayat hadisnya. Maka kamu tidak menutup kepala, kenapa kamu berani bicara depan orang banyak? Tidak. Karena masalah menutup kepala adalah sunnat, tidak sampai wajib. Yang satu pakai jas, pakai dasi, yang satu pakai jubah. Apakah yang pakai jubah berkata jubah inilah yang sunnah karena jubah dipakai Nabi SAW? Adapun dasi pakaian orang kafir, maka man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang pakai pakaian orang kafir masuk neraka jahanam? Tidak. Karena yang tidak boleh itu kalau terkait dengan ritual ibadah. Kalau tidak terkait dengan ibadah, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Tapi ketika tiba-tiba datang salah satu dari mereka pakai celana pendek, itu maka ditutup di bawah. Ini memang gambarnya begini. Jangan sampai nanti diplesetkan yang tidak kelihatan kakinya itu kan hantu. Ini memang gambarnya begini. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Ustadz Muhammad Elfandi LCMA, Ustadz Bilal At-Taki, adik Ustadz Hanan At-Taki. Masya Allah, tabarakallah. Jauh lebih muda aslinya daripada gambarnya. Kami sudah lama tak jumpa, dulu sama-sama di Pekanbaru, Riau. Hari ini dipertemukan kembali, bertemu di dunia, bersahabat di dunia, bertetangga di surga. Amin. Tidak ada hadisnya, saya dapat di grup WhatsApp. Sab'atun yudhilluhumullahu fi zillihi. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah ketika tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat bernaung. Matahari sejengkal dari ubun-ubun. Ada yang panas tenggelam karena peluh keringatnya sampai ke lutut. Ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai ke dada, ada yang sampai ke leher. Tenggelam semuanya. Tapi ada yang adem, ayam, tentram, nyaman, tenang karena dia mendapat naungan singgasana arasy Allah. Siapa dia? Rajulani, 2 orang. Tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaihi, bertemu karena Allah. Wa tafarraqa alaihi, berpisah pun karena Allah. Insyaallah kita termasuk dalam golongan itu insyaallah. Dicari oleh Allah Subhanahu wa taala, ainal mutahabbuna bi jalali, mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku. Selama ini kita mencari orang penting, mencari Pak RT, mencari Pak RW untuk nyurus KTP. Tapi sampai masanya nanti kita dicari Allah Subhanahu wa taala. Ainal mutahabbuna bi jalali, mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku. Aku mau beli naungan kepada mereka. Tiba-tiba datang 2 orang. Ya Allah, aku dulu berkasih sayang karena engkau. Kata Allah, bohong, kau berkasih sayang karena proyek. Aku berkasih sayang karena engkau. Bohong, kau berkasih sayang karena ada kepentingan materi. Tapi siang ini kita tidak ada kepentingan. Kita datang kemari semua berkata bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita bisa bersahabat, berteman baik kalau tidak ada kepentingan. Tapi kalau sudah ada kepentingan, itulah yang merusak. Kenapa masjid ini bisa tegak berdiri? Karena semuanya membangun masjid. Innama ya'muru masajidallah. Yang mampu memakmurkan membangun masjid, pertama, man amana billah, beriman kepada Allah. Tidak ada dia tulis ini lantainya punya saya, ini dindingnya punya saya, ini atapnya wakaf saya, ini Pak Ustadz 100 semen untuk saya, tolong ditulis nama saya besar-besar di situ. Tak ada. Semuanya berbuat lillah. Ustadz Somad ngomong lillah, tapi nama Ustadz yang ditulis paling besar, paling tinggi. Bukan salah saya, salah yang buat baleho. Acara ini bisa terselenggara karena ada orang yang menjalin ukhuwah persaudaraan. 3-Day Production, Yayasan Hamijaya Khidmatu Ummah, La Tansa bahasa kampungnya don't forget, Touring Sebar Quran, Be Hope, Sedekah Rombongan, Alif Movement,
Kenapa dia pilih alif? Banyaklah pokoknya, tak bisa disebutkan satu persatu. Maka ini pesan Allah Ta'ala dalam Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kalau kita mau bisa bekerja sama, pertama, jangan ada sifat angkuh dan sombong. Manusia dengan jin tidak bisa bekerja sama ya gara-gara itu. Apa kata iblis? Khalaqtani min nar, aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dia dari tanah. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Makanya kalau ada orang berkata aku lebih baik daripada kamu, nah, itu dari geng sana berarti. Kita semuanya sama. Ustaz Abdul Somad itu ngomong aja jangan aku, jangan sombong. Dia sendiri sombong. Tempat duduknya paling tinggi. Saya disediakan panitia. Anda disuruh duduk di bawah, saya mau. Abdul Somad itu kalau ceramah duduk di atas. Sekali-sekali turunlah ke bawah. Karena kalau terlalu lama duduk di atas ini, lama-lama bisa jadi Fir'aun. Tangan dicium orang bolak-balik, dimuliakan, diagungkan orang. Oleh sebab itu turunlah ke bawah. Pergilah ke hutan. Saya kalau ceramah di Bandung, tadi pagi siang, ini siang menjelang petang, jamaah menyerbu. Ustaz, Ustaz. Dibuka pintu, rupanya salah mereka. Maka pergilah ke hutan Abdul Somad. Maka dalam 6 bulan sekali saya masuk ke hutan. Di hutan itu gak ada yang kenal. Saya jalan, mereka cuek aja. Saya ngangkat tangan kayak gini. Gak ada orang kenal. Biar tahu kita siapa diri kita. Halaka mur'un lam ya'rif qadrahu. Orang celaka adalah orang yang tidak tahu siapa dirinya. Kenali dirimu dari mana kau datang, kau sedang di mana, dan kau akan kembali. Apa yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Sayyidina Ali? Manusia itu awaluhu nutfah, akhiruhu jifah. Manusia itu apa yang disombongkan? Awaluhu nutfah, akhiruhu jifah. Maaf, beribu maaf. Awaluhu nutfah, awalnya sperma, akhiruhu jifah, akhirnya bangkai. Dari sperma menjadi bangkai. Yang terbuat dari besi, angkat tangan. Berarti Robocop sama Transformer. Kita ini awaluhu jifah, dan berakhir menjadi bangkai, santapan cacing tanah, akan dimakan tanah. Yang disombongkan itu apa? Oleh sebab